Ngeri. Rahasia pusar bumi Weton Pon. Ajaran leluhur yang hampir terlupakan. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda selalu berada di titik pusat konflik? Namun entah bagaimana, Anda selalu selamat? Atau apakah Anda merasa memiliki tarikan magnetis yang membuat orang tunduk tanpa alasan? Jika Anda lahir di hari Pon, Anda bukan sekadar lahir di hari pasaran biasa. Anda adalah pemegang segel pusar bumi. Konon, leluhur Jawa merahasiakan ajaran ini karena kekuatannya yang mampu mengguncang keseimbangan alam jika jatuh ke tangan yang salah. Hari ini, untuk pertama kalinya, kita akan membedah sisi gelap dan sisi agung Weton Pon yang hampir tidak pernah dibuka di buku primbon manapun. Rahayu, salam persaudaraan bagi kita semua. Selamat datang di channel ini yang mengupas tuntas rahasia jagat cilik dan jagat gede. Sebelum kita masuk ke gerbang rahasia pusar bumi, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Mengapa? Karena informasi ini mengandung energi yang hanya bisa diserap oleh mereka yang siap secara spiritual. Silakan tulis weton Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan keselamatan. Rahasia cakra langit bumi, pusar kekuatan Pon. Sahabat primbon, mari kita masuk ke inti dari segala inti. Mengapa Pon disebut sebagai pusar bumi? Mengapa dalam naskah kuno Serat Centini dan primbon Betal Jemur ada makna? Pasaran Pon seringkali digambarkan dengan simbol yang sangat sakral. Secara metafisika, alam semesta ini bergerak dalam porosnya masing-masing. Namun, ada satu titik yang menjadi tumpuan di mana energi langit dan energi bumi beradu secara vertikal. Titik itulah yang disebut cakra dasar langit. Dalam sistem penanggalan Jawa, jiwa dari titik tumpu ini jatuh pada pasaran Pon. Pertemuan elemen logam dan kekosongan. Pasaran Pon memiliki elemen logam. Dalam kacamata spiritual Jawa, logam bukan sekadar besi atau perunggu, melainkan lambang dari ketajaman, kepadatan, dan kepemimpinan. Logam adalah elemen yang paling sulit dihancurkan, namun paling mudah menghantarkan energi. Itulah sebabnya, Anda yang lahir di hari Pon memiliki kemampuan antena spiritual. Anda bisa merasakan energi negatif atau niat buruk orang lain jauh sebelum orang itu mengucapkannya. Namun, yang jarang diketahui adalah posisi Pon dalam arah mata angin. Pon menempati posisi barat. Dalam filosofi Jawa, barat adalah tempat terbenamnya matahari, gerbang menuju kegelapan sekaligus gerbang menuju istirahat abadi. Inilah rahasia ngerinya. Weton Pon berdiri di ambang pintu antara dunia nyata dan dunia gaib. Energi magnetis, sang penarik wahyu. Jika Legi adalah benih, Pahing adalah api, Wage adalah tanah, dan Kliwon adalah jiwa, maka Pon adalah magnetnya. Pusar bumi bukan sekadar gelar. Bayangkan sebuah pusaran air di tengah samudra. Apapun yang mendekat akan tersedot ke tengah. Itulah mengapa orang Pon seringkali menjadi pusat perhatian tanpa mereka minta. Di kantor, di keluarga, atau di pergaulan, orang Pon adalah tiang. Jika si Pon ini goyah, maka runtuhlah seluruh tatanan di sekelilingnya. Leluhur kita menyebutnya sebagai wahyu kejayaan. Mereka yang lahir di hari Pon memiliki wadah spiritual yang sangat luas. Namun, wadah ini lapar. Jika tidak diisi dengan tirakat, puasa, atau kebaikan, wadah ini akan mulai menyerap energi orang-orang terdekatnya. Inilah yang menyebabkan beberapa orang Pon merasa sukses secara materi, namun keluarganya selalu dirundung masalah atau pertengkaran. Itu adalah tanda bahwa pusar bumi di dalam diri Anda sedang bekerja secara liar tanpa kendali batin. Keselarasan mikrokosmos, jagat cilik. Dalam tubuh manusia, energi Pon bersemayam di area perut bawah hingga dasar tulang belakang. Ini adalah tempat di mana energi kundalini atau kekuatan murni manusia tertidur. Rahasia yang hampir tidak pernah terbuka adalah, orang Pon mampu mempengaruhi cuaca dan kondisi psikis orang banyak melalui getaran batinnya. Pernahkah Anda, warga Pon, merasa sangat sedih, lalu tiba-tiba langit mendung atau hujan turun? Atau saat Anda marah besar, suasana di ruangan tersebut menjadi sangat mencekam hingga orang lain merasa sesak napas? Itu bukan kebetulan.
Itu adalah bukti bahwa Anda adalah pusar bumi. Frekuensi batin Anda terhubung langsung dengan denyut nadi bumi. Hukum keseimbangan, logam yang harus ditempa. Ingatlah, logam yang kuat hanya tercipta melalui api yang panas dan tempaan yang keras. Itulah sebabnya hidup orang Pon jarang sekali yang mulus sejak awal. Anda akan sering dihantam pengkhianatan, dijatuhkan, atau difitnah. Mengapa? Karena alam sedang menempa logam Anda agar menjadi keris yang sakti. Tanpa tempaan penderitaan, orang Pon hanya akan menjadi besi rongsokan yang berkarat. Namun jika Anda lulus ujian batin ini, Anda akan menjadi sosok yang sakti tanpa aji, menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan, karena wibawa Anda sudah cukup untuk membuat lawan tersungkur. Sisi ngeri, kutukan sang penengah lubang hitam spiritual, sahabat primbon. Di balik kemilau emas pusar bumi, tersimpan bayangan hitam yang sangat pekat. Inilah yang oleh para sesepuh Jawa disebut sebagai sisi wingit dari weton pon. Jika di pembahasan sebelumnya kita membahas kejayaan, maka di pembahasan ini, kita harus bicara jujur tentang kutukan sang penengah. Mengapa ngeri? Karena orang yang lahir di hari Pon memikul beban energi yang tidak sanggup dipikul oleh weton lain. Mari kita bedah satu persatu rahasia gelap ini. Satu sang lubang hitam, sedot wahyu terbalik. Rahasia pertama yang hampir tidak pernah dibuka adalah fenomena black hole spiritual. Sebagai pusar bumi, Anda adalah magnet. Namun, magnet memiliki dua kutub. Jika batin seorang Pon sedang kotor, penuh dendam, atau dikuasai keserakahan, ia tidak lagi memancarkan energi, melainkan menyedot. Pernahkah Anda melihat seorang Pon yang sangat sukses, tapi anak istrinya sakit-sakitan? Atau usahanya maju pesat, tapi orang-orang kepercayaannya selalu tertimpa musibah? Inilah ngerinya. Tanpa kendali spiritual, keberuntungan orang di sekitar Anda akan tersedot untuk menghidupi ego Anda. Anda menjadi kuat, namun orang-orang yang Anda sayangi menjadi layu. Leluhur memperingatkan, Pon iku memangan sesami. Pon itu terkadang memakan sesamanya, jika ia lupa akan laku prihatin. Dua kutukan kesepian di tengah keramaian. Sebagai titik pusat, orang Pon seringkali merasa asing. Anda bisa berada di tengah pesta yang meriah, namun jiwa Anda merasa berada di ruang hampa yang sunyi. Ini adalah kutukan sang penengah. Karena Anda adalah poros, Anda harus berdiri tegak sendirian agar roda di sekeliling Anda bisa berputar. Dampaknya, orang Pon sulit menemukan pasangan atau sahabat yang benar-benar bisa memahami kedalaman jiwanya. Banyak yang mendekat hanya karena ingin menumpang pada cahaya Anda, bukan karena mencintai Anda. Itulah sebabnya, banyak kelahiran Pon yang secara lahiriah terlihat punya banyak teman, namun secara batiniah, mereka adalah petapa yang kesepian. 3 amukan pusar badai, goncangan alam. Ingatlah, Pon adalah elemen logam. Jika logam ini panas, ia akan membakar apapun yang menyentuhnya. Amarah orang Pon tidak meledak-ledak seperti api, pahing. Tapi amarah Pon bersifat menekan dan mematikan. Dalam ajaran rahasia, dikatakan bahwa jika seorang Pon yang terzalimi mengeluarkan sumpah serapah, malaikat dan penjaga bumi akan ikut bergetar. 2 orang Pon yang teraniaya adalah pedang tanpa bayangan. Ia langsung menembus langit. Namun waspadalah, setiap kutukan yang Anda ucapkan akan mengambil potongan dari nyawa atau keberuntungan Anda sendiri. Inilah mengapa leluhur mewanti-wanti, wong Pon kudu ieso ngempet lambe, orang Pon harus bisa menahan bibir. Sekali Anda berucap buruk, alam semesta akan mewujudkannya. Namun harganya sangat mahal. 4 beban karma leluhur. Seringkali, mereka yang lahir di bawah segel pusar bumi dipilih oleh alam untuk menjadi pembersih karma keluarga. Jika keluarga besar Anda memiliki sejarah kelam, Anda adalah sosok yang terpilih untuk menanggung dan memutus rantai tersebut. Itulah mengapa hidup Anda terasa lebih berat, ujian Anda lebih bertubi-tubi, dan tanggung jawab Anda lebih besar dibanding saudara-saudara Anda yang lain. Anda adalah benteng terakhir yang mencegah kehancuran silsilah Anda.
5 bahaya ilusi kekuasaan. Kengerian terakhir adalah kesombongan spiritual. Karena Anda memiliki wibawa alami, Anda rentan merasa lebih tinggi dari orang lain. Jika seorang pon sudah merasa paling benar, maka segel pusar bumi akan terkunci. Cahaya Anda akan meredup, dan Anda akan berubah menjadi sosok yang dingin, keras, dan kaku, seperti besi tua yang tak berguna. Saat itulah, bumi akan menolak Anda, dan rezeki Anda akan mampet seketika. Ajaran leluhur yang tersembunyi, kunci menjinakkan pusar bumi. Sahabat Primbon, jika di pembahasan sebelumnya kita membahas kengerian, lubang hitam, weton pon, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan energi raksasa ini agar tidak memakan diri sendiri? Leluhur Jawa tidak hanya meninggalkan peringatan, mereka meninggalkan kunci pengunci. Sebuah ajaran yang hampir musnah, yang dulu hanya dibisikkan dari guru ke murid di lingkungan keraton. Inilah rahasia laku Manunggaling Pon. Cara mengubah kutukan menjadi wahyu kejayaan yang abadi. Satu rahasia, sung, kosong tapi isi. Kunci pertama untuk menjinakkan elemen logam dan pusar bumi adalah dengan ilmu sung. Sebagai pusat, Anda tidak boleh ikut berputar. Jika roda dunia berputar kencang, Anda sebagai as atau poros harus tetap diam. Orang pon yang sukses adalah mereka yang mampu menjaga jarak emosional dengan masalahnya. Leluhur mengajarkan, Sura Dira Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Kekuatan sebesar apapun akan kalah dengan kasih sayang dan ketenangan. Rahasia spiritualnya, jangan pernah mengejar rezeki, tapi jadilah magnetnya. Caranya, setiap jam 12 malam, duduklah dalam diam, kosongkan pikiran, dan bayangkan Anda adalah sebuah gunung yang kokoh yang tak tergoyahkan oleh badai apapun. Disitulah energi pusar bumi Anda akan mulai memadat dan menjadi emas. 2 ritual, kungkum batin, pembersihan elemen logam. Logam yang panas akan menjadi rapuh, logam yang dingin akan menjadi kuat. Karena pon adalah elemen logam, Anda sangat rentan terhadap panasnya emosi. Ajaran rahasia menyarankan orang pon untuk melakukan ritual penyelarasan air. Bukan harus berendam di sungai setiap malam, namun setiap kali Anda merasa batin Anda bergejolak, basuhlah tengkuk dan dada Anda dengan air yang sudah didiamkan di bawah sinar rembulan, air embun. Ini adalah simbol mendinginkan keris. Saat elemen logam Anda dingin, daya tarik magnet rezeki Anda akan meningkat 7 kali lipat. Orang akan melihat Anda sebagai sosok yang sejuk, berwibawa, dan mereka akan dengan senang hati menyerahkan kepercayaan serta peluang kepada Anda. 3 sedekah, bumi, membayar pajak energi. Inilah rahasia yang paling jarang dibuka. Orang pon wajib melakukan sedekah bumi secara pribadi. Karena Anda menyedot energi dari bumi untuk kejayaan Anda harus mengembalikannya. Bentuknya bukan sesaji yang rumit, melainkan memberi makan kepada makhluk yang paling dekat dengan tanah. Rutinkan memberi makan hewan melata atau burung liar. Dalam filosofi Jawa, ini adalah cara menyogok alam semesta agar energi negatif yang Anda sedot secara tidak sengaja dapat terurai kembali menjadi berkah. Jika Anda pelit, maka pusar Anda akan mampet, dan keberuntungan Anda akan berhenti mengalir. 4 mantra diam, Aji Pameling. Kekuatan terbesar orang pon bukan pada mulutnya, tapi pada niatnya. Leluhur berpesan, ojo dumeh, ojo nyeleneh. Bagi weton pon, kata-kata adalah doa yang sangat tajam. Maka, rahasia suksesnya adalah puasa bicara, mataun, pada hari pasaran pon Anda. Di hari itu, kurangi bicara yang tidak perlu. Gunakan energi bicara Anda untuk berbicara di dalam hati kepada Sang Pencipta. Apapun yang Anda minta dalam diam di hari pon, alam semesta akan bekerja secara rahasia untuk mewujudkannya. Ini adalah teknik Aji Pameling, di mana Anda memanggil keinginan Anda untuk mendekat, bukan Anda yang mengejar keinginan tersebut. 5. Menjadi wadah bagi sesama. Terakhir,
Untuk mengunci kekuatan ini, Anda harus menjadi wadah. Pusar bumi tercipta untuk menampung. Jadilah pendengar yang baik, jadilah pelindung bagi yang lemah. Semakin banyak Anda menolong orang lain keluar dari kesulitan, semakin luas wadah rezeki yang diberikan Tuhan kepada Anda. Ingat, air hanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Rendahkan hati Anda, maka seluruh kemuliaan akan mengalir menuju Anda. Pesan Sang Bijak, menjadi sang penguasa nasib. Sahabat Primbon, kita telah menelusuri lorong waktu, membedah naskah yang berdebu, dan membuka segel yang selama ini terkunci rapat. Kini, Anda berdiri di persimpangan jalan. Mengetahui rahasia pusar bumi bukan sekadar menambah wawasan, tapi merupakan sebuah panggilan jiwa. Leluhur Jawa sering berpesan melalui sanepo, ojo rumangsa ieso, nanging ieso rumangsa. Jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa. Pesan ini ditujukan khusus untuk Anda, sang pemilik weton pon. Mengapa? Karena kekuatan magnetis yang Anda miliki adalah pedang bermata dua. Jika Anda menyalahgunakannya untuk kesombongan, maka bumi yang Anda injak akan terasa panas. Namun jika Anda mampu, merasakan penderitaan sesama dan menjadi pengayom, maka seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk meninggikan derajat Anda. Menjadi poros di tengah badai dunia. Dunia saat ini sedang kacau, penuh dengan fitnah dan kegaduhan. Disinilah peran sejati weton pon diuji. Anda diciptakan sebagai titik nol. Saat orang lain panik, Anda harus tenang. Saat orang lain terombang-ambing, Anda harus menjadi jangkar. Ingatlah filosofi paku bumi. Ia tidak terlihat. Ia tertanam di dalam tanah. Namun tanpanya, bangunan semegah apapun akan runtuh. Kesuksesan sejati Anda tidak diukur dari seberapa banyak orang yang memuji Anda di media sosial, atau seberapa tebal dompet Anda. Kesuksesan Anda diukur dari seberapa banyak orang yang merasa aman dan teduh saat berada di dekat Anda. Itulah indikator bahwa segel pusar bumi Anda telah aktif secara positif. Warisan yang harus dijaga. Rahasia yang saya bagikan hari ini adalah amanah. Jangan gunakan pengetahuan ini untuk merendahkan weton lain, karena setiap weton adalah potongan teka-teki dari jagat raya. Pon hanyalah salah satu warna dalam pelangi spiritual Nusantara. Tugas Anda adalah menjaga harmoni. Jika hari ini Anda masih merasa hidup Anda terpuruk, batin Anda tersiksa, atau rezeki Anda seret, jangan menyalahkan takdir. Lihatlah ke dalam. Mungkin, logam, dalam diri Anda masih berkarat karena benci. Mungkin, pusar, Anda tersumbat karena kurangnya sedekah dan tirakat. Mulailah besok, tepat saat matahari terbit di ufuk timur, niatkan dalam hati, saya adalah pusat berkah, saya adalah pembawa damai. Wahyu yang takkan tertukar. Percayalah pada satu hal, wahyu tidak akan pernah salah alamat. Jika Anda sudah menjalankan laku manunggal dan menjaga kemurnian batin, maka apa yang menjadi hak Anda akan datang dengan sendirinya. Anda tidak perlu mengejar dunia sampai kelelahan. Biarkan dunia yang mencari jalannya menuju pusatnya, yaitu Anda. Jadilah weton pon yang mumpuni. Jadilah ksatria yang rendah hati. Jadilah perwujudan doa dari leluhur kita yang menginginkan keturunannya hidup dalam kemuliaan yang bermanfaat bagi sesama. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini hingga detik terakhir. Pengetahuan ini adalah milik alam, dan saya hanyalah penyambung lidah bagi mereka yang rindu akan akar budaya sendiri. Jika Anda merasa video ini memberikan pencerahan atau mengetuk pintu batin Anda, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada keluarga besar Anda. Siapa tahu, ada saudara Anda yang sedang mencari jawaban atas kegelisahan hidupnya dan menemukannya di sini. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi lebih dalam atau memiliki pengalaman unik seputar weton pon, mari kita berdiskusi di kolom komentar dengan bijak. Saya akan berusaha membaca dan merespons setiap cerita luar biasa dari Anda. Akhir kata,
Tetaplah membumi agar Anda tetap suci, tetaplah melangit agar Anda tetap sakti. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Sampai jumpa di rahasia primbon selanjutnya.